baru penyiapan infrastruktur. Dari Infrastruktur. anggaran itu disiapkan infrastrukturnya, peralatannya, lahannya, kan kemudian kemudian baru selanjutnya adalah di sisi SDM-nya. Oke, SDM. Sumber daya manusianya harus disiapkan. Sumber daya manusia di mana? Dari sumbernya, sumber sampah itu artinya dalam masyarakatnya sendiri. Oke. Kemudian sumber daya di pengelolanya itu. Oke. Pengelolanya tidak hanya berhenti sampai pengelola, tapi harus berlanjut pada pemasaran. Jangan sampai punya produk tapi nggak bisa menjual. Oh iya, bingung cara menjual, siapa bayarnya gitu. Siapa yang akan menggunakan, dan ini tidak bisa jalan sendiri urusan sampah saja. Iya. Ketika sudah jadi pupuk, gimana diimplementasikan kepada petani? PPL, petugas penyuluh lapangan ini pertanian harus bekerja untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini, tidak bisa diserahkan kepada kabupaten kota. Oke. Atau mungkin menjadi kerjaan provinsi sendiri. Oke. Nggak bisa. Jadi Bali yang kecil ini dengan yang menjadi masalah ketika undang-undang otonomi daerah di mana otonomi itu ada di kabupaten kota, jadi raja-raja kecil yang begitu banyak di Bali, wilayahnya sempit, perbatasan satu dengan yang lain sangat dekat, ya. Nah, sehingga Bali ini solusi yang kelima adalah one island management. Jadi urusan sampah ini kabupaten kota itu harus tunduk pada mekanisme provinsi. Gimana provinsi mendesain pengelolaan sampah dari sumber pengelolaan sampai marketing. Oke. Gitu. Jangan dibiarkan kabupaten kerja sendiri. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita tim Gema Bali simak rama dan silaturahmi sowan-sowan ke salah satu senior di Bali yang dimana beliau ini merupakan ketua Paikatan Krama Bali dan pasti semeton semua sudah sangat mengenal beliau, terutama di sosial media. Video-video beliau pasti udah berseliweran kemana-mana. Mari kita sambut Dr. Insinyur Iwayan Jondra MSI. Gimana Bli? Swastiastu. Om Swastiastu, Astengkara sehat, Sehat Bli. rahayu, dan selalu semangat. Astungkara Bli. Bli, Bli kan Astungkara udah sehat ya Bli. Terus terima kasih juga Bli gitu. Kita disajikan kopi yang tanpa arak Bli. Tanpa arak. Tanpa arak Bli ya. Dan ini tanpa gula. Tanpa gula juga gitu kan. Jadi memang kopi asli Bali. Asli Bali. Kalau pakai gula hilang aroma kopinya. Iya. Betul. Jadi kopi yang sejati tanpa gula dan tanpa arak ya. Iya. Oke Bli. Aktivitas sehari-hari Bli masih ngajar atau gimana Bli? Ya, saya kebetulan dosen di Politeknik Negeri Bali, ya masih tetap hanya ngajar di situ saja karena kesibukan lainnya lumayan gitu. Jadi nggak bisa ngajar di tempat lain. Baik itu dalam kehidupan aksi sosial maupun ngurus perusahaan gitu kan itu. Di sini di desa adat, di sini juga di Ketewel ini beliau juga aktif gitu. Oke. Bli, sesibuk itu tapi masih menyempatkan untuk membagikan ilmu Bli ya, masih sempat ngajar gitu Bli. Ya, iya karena justru banyak kegiatan itu capek di kegiatan yang A, kita pindah di kegiatan B, ini merefresh capek di kegiatan A gitu kan. Sehingga aktivitas kita tidak monoton gitu. Ya, jadi tidak membuat jenuh itu ya. Yang penting nikmati gitu. Apalagi ketemu mahasiswa Bli ya. Iya, kalau ketemu mahasiswa harus kita lagaknya mahasiswa kan gitu. Okay. Wah, ini gaul, duduk sama mereka ngobrol kan gitu. Iya. Kemarin kalau sama tokoh masyarakat ya harus gini kan gitu. Kita harus nunduk-nunduk kan itu. Iya. Kita kan harus pintar-pintar menempatkan diri karena kayak Beli ini kan tidak bergaul pada orang level-level tertentu kan gitu, dan tidak peduli apa status sosialnya, apa kedudukannya, apa jabatannya, ya tetap Beli enjoy saja berteman. Ya, jadi semeton karena semua membawa manfaat, pasti membawa manfaat. Siapapun itu ya, siapapun pasti akan dengan berbagai level. Dengan berbagai level akan mendapatkan manfaat dari siapapun itu ya. Bayangkan kalau kita hanya berteman sama orang-orang hebat aja, semua orang-orang kaya aja, terus kita mau dana punya kepada siapa? Oh ya. Perlu juga orang level di bawah kita supaya kita beri dana punya. Kalau kita bergaul sama orang pintar aja, terus isi kepala kita mau kasih siapa?
Betul. Perlu juga yang pengetahuannya yang kurang itu kita berikan ilmu pengetahuan. Ada kesempatan meyadnya. Iya, iya. Jadi seimbang ya hidup ini ya. Nggak bisa pilih-pilih. Oke. Jadi lumayan panjang pengantar kita sebentar. Kalau sama Bli Jondre ini memang lumayan asik ngobrol itu dan bahkan asik banget itu. Bli, ini kan Bli sebagai ketua Paikatan Krama Bali, Bli. Bli melihat kondisi Bali hari ini seperti apa, Bli? Kalau Bali, yang memang Bali ini kan luar biasa sekali karena dia bisa hidup dan survive tanpa tambang kan gitu. Oke, ya. Tidak ada daerah lain yang bisa seperti Bali. Oh iya. Dengan sumber daya manusia dia bisa hidup menghasilkan dolar. Oh iya. Tidak ada, hanya Bali. Nah, ini uniknya gitu. Akhirnya apa? Tentu juga unik juga permasalahan yang ditimbulkan kan itu. Iya. Banyak permasalahan karena menyangkut SDM yang dikelola ini adalah budaya manusianya, karena akhirnya melibatkan banyak kepala, inginnya macam-macam, tentu agak pelik juga kan itu memanagenya gitu. Jadi memang semua ada dampaknya. Jadi nggak ada sebuah bisnis atau industri, apalagi pariwisata sudah jadi industri tanpa dampak, itu bohong. Oke. Pasti akan selalu ada dampak. Pasti ada dampak. Oke, Bli, tadi bicara pariwisata, Bli ya. Bli ada satu kalimat Bli menyinggung soal pariwisata. Bli, kalau bicara pariwisata nih, identiknya tuh dengan problem yang ada di Bali itu, bicara pariwisata, dia akan mengikat soal lingkungan juga, Bli. Nah, soal lingkungan ini, Bli melihatnya hari ini Bali seperti apa, Bli? Kalau di Bali ini pariwisata yang dijual itu kan pariwisata budaya. Ya, adat budaya, aktivitas masyarakat di sekitarnya kan itu. Agama Hindu yang banyak juga upacaranya, yang banyak juga menggunakan Banten kan. Di samping juga aktivitas-aktivitas masyarakat secara umum gitu. Mungkin kalau di tempat lain di luar Bali karena ndak banyak sajian seperti di Bali, sampahnya itu hanya sampah dari dapur, sampah-sampah dari industri. Kalau di Bali ini tambah lagi. Di samping di dapur juga ada sampah-sampah yang dihasilkan oleh Banten ini kan itu. Pasti jumlahnya akan lebih banyak per kapitanya dibandingkan daerah lain. Iya, betul. Sehingga jadi tetapi inilah jualan masyarakat Bali kan itu. Jualan gimana, Bli? Untuk dijual kepada pariwisata, atraksi budayanya Bli ya. Yang akhirnya menimbulkan sampah. Nah, kan itu. Jika sampah ini mau tidak mau pemerintah jangan ambil devisa atau mungkin dari sumbangan dari turis saja kan itu. POA. Wah, kan itu. Juga bagaimana itu dimanfaatkan untuk menanggulangi ekses-ekses yang ditimbulkan oleh pariwisata ini, salah satunya sampah kan itu. Kemarin lumayan ramai, Bli, soal sampah ini, Bli, di Bali itu. Bahkan beberapa mungkin kita bilang dalam tanda kutip, Bli, ya, aktivis lingkungan gitu, melihat dan berstatement bahwasannya Bali ini darurat sampah, Bli. Apalagi ditambah dengan pasca kemarin kita lihat bersama di sosmed itu kondisi karya di Besakih. Kita lihat di sosmed itu sampahnya itu luar biasa, Bli. Menurut Bli melihat sampah di Bali itu yang luar biasa, itu tanggapan Bli gimana, Bli? Ketika odalan di Besakih itu kan tidak hanya urusannya manusia itu menghasilkan sampah. Ketika dia menghasilkan sampah, dia juga menghasilkan dolar. Karena banyak wisatawan juga nonton, foto ikut di situ, dari itu. Kan gitu, menghasilkan sampah kan gitu. Mau tidak mau pemerintah harus di-manage kan gitu. Dan masyarakat juga sebenarnya harus menyadari bagaimana harus mengelola sampah itu, sampah berbasis sumber, jangan dibuang di Besakih gitu, mestinya bawa pulang, diatur di rumah, mana mesti sampah organik, mana anorganik kan gitu. Oke, gitu. Harusnya bisa dipilah loh ya. Mestinya harus bisa dipilah, inilah dibutuhkan kesadaran kan itu. Tapi kesadaran itu nggak akan muncul kalau perutnya itu belum penuh gitu kan itu. Harus ini harus selesai dulu urusan perut ini gitu. Iya. Gitu. Tapi sepenglihatan Bli gitu, Bli. Pemerintah di Bali ini sudah melakukan tindakan-tindakan terkait dengan penanganan sampah nggak, Bli? Kalau penanganan sampah kita bisa lihat aja APBD-nya. Kan itu. Lihat APBD. Nggak nyampe, nggak 5% untuk urusan sampah. Dari APBD total? Iya. Berarti di bawah 5%? Iya.
Itu artinya apa? Belum. Kalau pemerintah orang sudah peduli, ukurannya satu uang, kedua action lainnya apa kan itu. Oke. Kan itu. Yang pertama itu ukurannya paling gampang kita cari ukurannya. Oke. Untuk menakar pemerintah ini serius atau tidak, kita bisa lihat dari situ, ya. Dari situ. Lihat dulu APBD, struktur APBD-nya berapa dia untuk Nggak sampai 5%, deh. Nggak sampai. Tapi Gimana statement mau gede orang belanja aparatur negaranya aja bisa lebih dari 30% kok. Untuk mayah pegawai aja udah lebih itu gitu kan. Oke. Kan gitu. Akhirnya ya yang lain sektor-sektor yang lain jadi korban kan. Sektor lain akan jadi korban dikarenakan itu salah satunya, ya. Tapi statement yang berkeliaran di media sosial tuh katanya pemerintah udah serius menanggulangi sampah gitu. Serius, yang bilang serius pasti pemerintahnya, pasti bukan masyarakat. Iya. Pasti pemerintahnya aku sudah serius gitu. Tapi faktanya nggak serius. Belum serius, belum sesuai harapan masyarakat gitu ya. Contoh misalnya TPST gitu atau TPS 3R dikasih bantuan alat dan lain sebagainya. Terus yang memilah terus ini siapa yang bayar? Oh iya, siapa yang menggerakkan itu, ya? Nah, kan itu. Yang mengoperasionalkan itu. Nah, itu dari desa adat yang memiliki itu TPS 3R itu yang mengelola. Jadi yang memilah sampah itu kemudian mengelolanya menjadi pupuk organik, apalagi keluarannya itu. Mungkin kalau yang dibakar menjadi briket itu misalnya, itu ada juga ya. Jadi ini masyarakat itu yang dikembalikan, mestinya tidak cukup sampai di situ. Berarti syukur-syukur masyarakat itu udah ngasih tempat, sudah untuk pengelolaan itu. Bayangkan sekarang kayak di TPA Suwung itu boleh dikatakan cara cicing berung gitu kan, ke sini diusir, ke situ diusir. Semua orang nggak mau masyarakat jadi ada TPA di tempat pembuangan akhir di sekitar rumahnya. TPST pun di sebelah saya beli ini kan ada. Beli ini tinggal di Gianyar. Sebelah aja cuma 200 meter itu udah Denpasar. Ada TPST itu. Tapi syukur-syukur belum pernah ke sini baunya. Jadi beli belum pernah komplain gitu. Nanti suatu saat kalau sampai ke sini pasti komplain. Baru tapi yang sebelah-sebelahnya, sebelah utaranya itu udah komplain dia. Oh ya. Gitu. Iya. Beli kan tadi mengungkapkan soal ini, beli TPST itu, beli di desa-desa gitu, beli. Tadi beli kecamatan dia. Kalau di Denpasar TPST itu kecamatan. Tinggal kecamatan itu. Tadi beli bicara soalnya bahwa di sebelahnya beli ini Dentim, Denpasar Timur. Kecamatan Dentim ya. Itu sudah diberikan oleh pemerintah alat-alatnya untuk di TPST-nya itu. Tapi pertanyaan selanjutnya untuk mengoperasionalkannya siapa? Nah itu. Tapi berarti ini dibebankan kepada kecamatan dan desa, loh. Ini yang ada pengelolanya di situ. Tetapi pengelolanya belum bisa survive gitu, tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Janjinya tidak sesuai. Sehingga masih bau gitu. Terus terang aja beli, kalau biasanya dulu belum ada TPST, sering di utaranya TPST dan pasar itu ada senggol di situ, beli bubur malam, kemudian beli jus. Sekarang udah nggak pernah. Kalaupun beli paling tak bungkus bawa pulang. Ogah makan di situ. Karena pas makan ada bau sampah gitu. Wah, mengganggu itu. Sangat mengganggu. Mengganggu itu. Kadang-kadang udah bau gini nggak jadi belanja kan. Artinya masyarakat kan dirugikan. Paling tidak dari beli sendiri perilakunya kayak begitu. Apalagi masyarakat yang lain. Iya, betul. Bisa lebih parah lagi. Bisa belanja aja dia nggak mau di situ kan. Iya. Itu. Waduh. Iya. Sebenarnya begini, menurut beli awal mulanya bersumber sampah nih sampai mungkin kalau yang bicara begini, mungkin udah over lah. Itu awal mula sumbernya itu dari mana, Bli? Sumber sampah ini kan yang Bli sudah sampaikan tadi, di samping sampah domestik juga sampah industri kan itu. Domestik itu artinya rumah tangga kan itu. Rumah tangganya itu dari dapur maupun dari upacara maupun dari kebun kan gitu. Kayak Bli di sini rumahnya, kebunnya lumayan luas, itu lumayan juga sampah dari kebun. Iya. Ya. Itu kemudian belum lagi dari canang gitu. Beli sehari itu minimal butuh bikin 50 canang. Sehari 50 canang.
Itu kan menghasilkan sampah. Tapi beli di sini sudah pilah gitu. Organik dengan anorganik gitu. Tapi ketika keluar masuk ke truk sampah itu dicampur lagi oleh mereka. Tapi sampah plastik yang udah beli punya ya tetap aja sudah tapak gitu. Iya ya, dicampur juga dalam satu truk gitu ya. Ya, itu. Jadi mubazir juga gitu kan. Tapi paling tidak harus dimulai kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dari dalam diri. Paling tidak beli sudah mendidik anak-anak beli, biar anak-anak asuh di sini ya, di rumah ini untuk aware itu dengan sampah. Dia sudah memilah. Gitu. Setelah nanti di luar itu ya mungkin bertahap masa prosesnya. Gitu. Iya. Dan memang itu tidak gratis gitu, semua butuh biaya. Gitu. Dan beli pun mengeluarkan sampah organik juga tidak dalam jumlah yang banyak. Gitu. Dalam rumahnya beli di sini 800 meter persegi ini, dia sudah punya juga biopori sebanyak 25 lubang. Gitu. 25 lubang? Itu diisi sampah organik gitu. Itu udah ke filter setengahnya nggak beli kalau keluar tuh? Nggak nyampe, nggak sampai, paling sekitar 20%. 20% udah? Sisanya 80% organiknya masih keluar. Tapi lumayan membantu lah. Iya, lumayan membantu. Itu kan swadaya kan itu. Itu butuh uang bikin gininya. Bikin biopori itu, ngebornya, kemudian bikin casingnya, tutupnya, kan biaya juga. Jadi pemerintah itu ketika misalnya memang TPA sudah nggak punya, harus lari TPA-nya ke masing-masing rumah, bantu masyarakat bikin biopori atau mungkin tebal modern itu bikin besar dari bis itu kan, harus begitu. Jangan sampai membeli tempat untuk membuat TPA juga enggak, TPST enggak buat, tetapi juga membantu masyarakat untuk membuat tebal modern dan biopori juga enggak. Ini kan mana seriusnya? Nggak ngapa-ngapain dong kalau gitu. Iya, makanya mana seriusnya gitu kan? Kalau memang pemerintah serius itu setiap rumah bantu misalnya minimal satu tebal modern gitu kan. Kalau tebal modern itu kalau isinya rumah itu mungkin 5 orang itu mungkin dia cukup untuk menampung sampah kira-kira sekitar 2 tahun gitu. Cukup. Oke. Salah satu solusi ya. Iya, jadi memang itu harus. Tapi masalahnya adalah bagaimana pertanggungjawaban APBD kan gitu. Pemerintah kan itu harus diberikan hibah kepada masyarakat, pertanggungjawabannya gimana? Itu yang harus diatur. Dengan Undang-Undang Provinsi Bali itu memungkinkan. Dengan Undang-Undang Provinsi Bali? Iya. Dengan kita masyarakat adat kita berdayakan kan itu. Jadi pemberdayaan masyarakat adat ini. Komunitas adat lah yang kita ada. Diberdayakan. Tapi hari ini udah terrealisasi yang begitu, belum, kecuali kesadaran masing-masing. Apa yang membuat sampai mungkin masyarakat atau tingkatan desa atau gitu adatnya belum bergerak? Karena masih ada tempat buang sampah. Coba suatu saat nggak ada tempat buang sampah, baru mikir kelabakan. Sekarang masih ada tempat buang. Kalau dia nyari di Temesi masih nerima. Tapi bulan depan ini dia hanya nerima organik saja. Di Temesi ini. Dia masih nerima tapi dalam jumlah terbatas. Ya organik aja. Yang organiknya harus dipilah. Gitu. Bulan depan ini mulai dia di Temesi ini. Nah, jadi upaya bayangkan nanti kalau Temesi itu penuh gitu misalnya. Ada tempat buang sampah mana lagi? Kalau beli aja, kalau ngandalkan truk itu ngangkut udah kewalahan. Beli sering ngangkut sendiri, kebetulan punya lahan juga dekat sini. Kalau dari tebangan pohon itu udah kita buang di lahan sendiri. Gitu. Tapi tetap yang organik, yang anorganik kita kumpulkan di sini. Tetap dikumpulkan. Bahaya juga berarti Bali ini beli ya. Suatu saat mungkin, tapi amit-amit jangan sampai ke kayak gunung sampah yang ada di Bantar Gebang dulu. Ini kan kita sudah punya bukit sampah. Iya, di TPA Suwung itu ada bukit sampah paling tidak tingginya sekitar 40 meter. Udah mulai bukit dulu. Udah bukit. Berarti habis itu gunung loh. Nah, kalau tidak diantisipasi bisa jadi gunung. Karena itu aja bukit yang sudah mengandung potensi gunung. Mengandung potensi gunungnya apa? Ada mahmah di bawahnya. Berapa bulan yang lalu kan sempat terbakar. Ketika terbakar nggak bisa buang sampah ke situ. Wah, harus kelabakan semua di sini.
Itu sebenarnya udah teguran kan lu Bukan ya? teguran, tetapi ya ketika sudah berhasil dipadamkan ya nyaman lagi buang sampah gitu kan. Ini nggak tahu kapan sadarnya masyarakat, kapan seriusnya pemerintah menangani sampah. Iya kalau lihat Ini kejadian masalah kemarin. serius dan wisatawan itu berkali-kali memvideokan gimana di sungai Iya, itu banyak sampahnya, akhirnya ada bule yang gini membersihkan gini kan, membersihkan sampah-sampah di sungai itu kan. Ya itu kan baru sebagian kecil dari permasalahan yang ada. iya, betul. Dan mungkin di sungai-sungai lain banyak kan. Kalau di sini di Pantai Nyabli di Ketewel di Gumice ini, di Pantai Gumice ini, karena dijaga keasriannya oleh masyarakat, mulai menjadi tempat wisata di ini. Ya setiap minggu itu orang ngumpulin sampah plastik, woi dapat 1 truk. Hah? Itu sampah plastik kiriman. Kiriman Di pinggir pantai setiap minggu. setiap minggu. Lebih dari 1 truk. Iya, iya. Tadi kita udah bicara apa namanya, Li? Problemnya gitu. Terus kita bicara apa namanya? Kalau bicara soal dampak paling bahaya ke depannya bukan 1 tahun, Li. Tapi misal 10 tahun ke depan gitu, Li, untuk Bali ini dampak paling bahayanya apa, Li? Jangka panjang gitu. Berkaitan dengan sampah. Berkaitan dengan sampah nih. Ini kan lahan dengan pariwisata sekarang, lahan di Bali ini semakin hari semakin mahal. Oke. Ya, dulu di Kuta tanah yang mahal, sekarang sudah ngeminggir-minggir sini di Ketewel ini sudah mahal juga. Nanti di Temesi itu juga akan mahal. Mungkin dia nggak mau lagi dipakai tempat buang sampah. Jadi bisa jadi dipakai villa, nggak boleh lagi buang sampah di situ. Terus mau buang sampah kemana? Kalau tidak mengelola sampah berbasis sumber, harus selesai di masyarakat sendiri. Untuk menyelesaikan masyarakat sendiri, ya otomatis pemerintah kan harus nyiapkan infrastrukturnya. Iya. Kalau entah pemerintah nyiapin alatnya, misalnya untuk pemecah sampah untuk dibuang ke tebo modern atau ke biopori gitu misalnya, nanti kalau sudah jadi pupuk sampah pemerintah yang menggali gitu kan bisa aja begitu. Terus kemudian dari masyarakat dikasih kompensasinya berapa gitu kan, harus ada sharing. Ya, harus ada sharing. Bisa begitu gininya. Oke. Ini sebenarnya masalah sampah itu menjadi permasalahan yang cukup pelik. Bayangkan kalau itu tidak boleh. Jadi sampah itu ada di mana-mana. Nanti wisatawan itu jalan begini. Di mana-mana busuk. Lari dia dari sini. Bahan pariwisata itu harus memang dimanfaatkan betul ini untuk penanggulangan sampah. Beberapa minggu yang lalu beliau sudah audiensi dengan PJ Gubernur. Oke. Dan kita sudah dorong PJ Gubernur karena memang sudah beli baca pergub itu, pemanfaatannya itu tidak jelas untuk apa saja. Memang untuk hal-hal yang berkaitan penunjang pariwisata. Apa itu? Belum tidak jelas. Skala prioritasnya nggak ada di situ. Mestinya skala prioritasnya harus jelas. Berarti turunan dari penunjang pariwisata itu harus didetailkan, ya? Iya, harus didetailkan penunjang pariwisata itu apa. Oh. Soalnya sampah, budaya gitu misalnya, adat istiadat, agama gitu misalnya. Bisa ambil dari situ. Tapi kan harus bikin skala prioritas. Oke. Iya, iya, iya. Tadi kan kita udah bicara soal apa namanya, sumber masalah. Terus kita juga udah bicara apa namanya, Problematikanya dalam proses. dan sampai hingga proses, Bli. Terakhir, Bli, solusinya untuk Bali ini agar sampah nih selesai atau minimal mengurangi lah, Bli, sampai secara sungguh-sungguh dan maksimal, Bli. Apa solusinya, Bli? Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Satu, masalah politik anggaran. Oke, Ya. politik anggaran. Dalam penganggaran ini harus berpihak kepada pengelolaan sampah. Ya. Misalnya harus punya target minimal berapa? 5%, 10%, ya, atau 7,5%, harus jelas. Sumbernya dari mana? PBN, APBD, kemudian sumbangan dari turis asing, kan itu. Nah ini yang kemudian yang kedua itu baru penyiapan infrastruktur. Dari anggaran itu disiapkan infrastrukturnya,
peralatannya, lahannya, kan kemudian kemudian baru selanjutnya adalah di sisi SDM-nya. Oke, SDM. Sumber daya manusianya harus disiapkan. Sumber daya manusia di mana? Dari sumbernya, sumber sampah itu artinya dalam masyarakatnya sendiri. Oke. Kemudian sumber daya di pengelolanya itu. Oke. Pengelolanya tidak hanya berhenti sampai pengelola, tapi harus berlanjut pada pemasaran. Jangan sampai punya produk tapi nggak bisa menjual. Oh iya, bingung cara menjual, siapa bayarnya gitu. Siapa yang akan menggunakan, dan ini tidak bisa jalan sendiri urusan sampah saja. Iya. Ketika sudah jadi pupuk, gimana diimplementasikan kepada petani? PPL, petugas penyuluh lapangan ini pertanian harus bekerja. Jangan sampai pintaran petaninya daripada PPL-nya. Sehingga akhirnya petani tidak mau menggunakan pupuk organik yang keluar dari sampah ini. Karena harus jelas gininya, standar mutunya harus jelas. Jangan sampai nanti sampah organik, pupuk organik, tapi belum tuntas. Ketika disemai di sawah, pupuk organik itu bukan nyemai pupuk, tetapi bibit rumput. Akhirnya pupuk itu tumbuh jadi rumput. Itu banyak kejadian sih begitu. Dan petani juga nggak mau dijadikan kelinci percobaan. Iya, kan itu harus jelas gininya. Kemudian yang keempat adalah edukasi. Edukasi. Ya, edukasi ini harus dilakukan terus-menerus. Dari keluarga dari masyarakat, dan adat mempunyai peran yang sangat besar dan penetrasi yang besar. Adat. Iya. Dan adat ini luar biasa. Cuman adat ini sekarang banyak sekali bebannya, tidak hanya ngurusin upacara adat dan budaya. Sekarang kalau dikasih sampah lagi, tapi kalau anggarannya tidak memadai, ya jangan sampai nanti adat diberi beban saja untuk ngurusin sampah oleh pemerintah, tapi tidak didukung oleh dana. Kan itu. Ini keberpihakan dan supervisi itu menjadi penting. Itu. Dan ini harus kerjasamanya harus secara menyeluruh. Tidak bisa hanya urusan sampah itu menjadi bagian dari misalnya DKP, Dinas Kebersihan dan Pertamanan gitu misalnya, kan itu. Padahal outputnya itu harus digunakan oleh Dinas Pertanian, kan gitu. Nah ini yang kemudian prosesnya di dalam masyarakatnya itu menjadi urusan adat, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat gitu kan. Ini sampah ini harus diurus oleh beberapa instansi gitu. Beberapa. Oke. Yang terkait. Iya. Beli satu lagi terakhir, Beli. Sebelum penutup deh. Penasaran aja. Mungkin nggak, Beli? Bali itu satu pemerintahan, Beli. Untuk kalau bisa nggak solusi itu, Beli? Ketika itu digaungkan, Beli, terkait dengan Bali ini satu pemerintahan, apa istilahnya, Beli? Ya nanti beliau jelaskan itu. Dan itu menjadi solusi itu. Ya, itu sebenarnya di solusi yang kelima yang tadi belum diungkap, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini tidak bisa diserahkan kepada kabupaten kota. Atau mungkin menjadi kerjaan provinsi sendiri. Nggak bisa. Jadi Bali yang kecil ini dengan yang menjadi masalah ketika undang-undang otonomi daerah di mana otonomi itu ada di kabupaten kota. Jadi raja-raja kecil yang begitu banyak di Bali, wilayahnya sempit, perbatasan satu dengan yang lain sangat dekat, ya. Nah, sehingga Bali ini yang solusi yang kelima adalah one island management. Jadi urusan sampah ini kabupaten kota itu harus tunduk pada mekanisme provinsi. Gimana provinsi mendesain pengelolaan sampah dari sumber pengelolaan sampai marketing. Gitu. Jangan dibiarkan kabupaten kerja sendiri. Ya nanti termasuk nanti implementasi di bidang pertanian gitu kan itu. Jadi pengelolaan sampah ini sudah menghasilkan produk, gimana mengemasnya kan itu. Nah ini kan packagingnya itu menjadi hal yang permasalahan sendiri lagi. Sehingga one island management harus dilakukan untuk pengelolaan sampah ini, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya dengan demikian Bali yang kecil ini tidak boleh kabupaten kota itu, saya partai berbeda, jangan ikutlah perintah gubernur, gitu kan itu. Nah, gitu. Jadi tidak ada cerita itu kalau mau Bali ini selamat. Karena Bali ini kecil. Badung pun kalau Badung aja yang bagus, tetapi misalnya ketika misalnya ada kabupaten yang lain yang tercemar sampahnya,
bisa jadi wisatawan itu tidak mau juga datang ke Bali, akhirnya tidak ada juga yang menghuni hotel-hotel di Badung yang membuat Badung jadi kayak PHR sekarang. PHR. Gitu. Pajak hotel dan restoran. Oke. Gitu. Ya, jadi sehingga One Island Management itu solusi yang kelima yang harus diterapkan. Oke. Siap, Bli. Keren ini, Bli. Terima kasih ini, Bli, atas waktunya sudah sama-sama. memberikan ilmunya gitu, Bli. Apa namanya? Ini sangat luar biasa, Bli. Dan terakhir tuh 5 solusi itu, Bli. Sangat luar biasa gitu. Dan penonton Semeton Gema Bali, terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan di share juga video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Share ke semuanya supaya Semeton semua yang ada di Bali maupun di luar Bali, terkhusus di Bali, sadar bersama terkait dengan sampah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses semua.